Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman Daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat yang saya muliakan segenap para habaib, para tokoh, para ulama, utamanya guru kita Kiai Haji Muhammad Abdullah serta khususnya dan semuanya mengasuh pondok pesantren Darul Mukhtar. Nah, guru kita Ustaz Imran, segenap para satid dan keluarga besar pondok pesantren, nyai dan semuanya, insyaallah. Allah berdoa Allah kasih berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dulu ada seorang wanita salehah namanya Hannah. Hannah ini wanita salehah yang punya cita-cita. Dia itu ingin punya keturunan yang hidupnya hanya untuk Allah. Jadi dia ingin menghadiahkan anaknya untuk Allah. Maka Hannah ini suaminya namanya Imran. Kebetulan sama. Hannah itu dalam Imran. Nah, akhirnya Hannah itu cita-cita, ya Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, ini kalau saya punya anak lahir, anakku khidmat Baitul Maqdis, enggak usah mikir bakti sama orang tua, pokoknya hanya untuk khidmat Baitul Maqdis. Hanya untuk ngawula marang Gusti Allah. Hasilnya ternyata lahirlah anaknya perempuan. Anak dua apa dua? Kenapa gua? Nek perempuan kan nanti kalau jihad tidak bisa ikut. Saya tuh pengen punya anak yang khidmat sama Allah semuanya, kalau perlu nyawanya untuk Allah. Tapi kok ternyata lahirnya perempuan, anak dua. Walaysa dzakaru kalunsa, ya Allah, tapi namanya laki tidak sama dong kayak perempuan. Tapi Hannah tidak ngerti perempuan yang satu ini akan mengalahkan banyak laki. Perempuan itu namanya Maryam. Perempuan namanya Maryam. Akhirnya sesuai nazar ibunya, hidupnya hanya di Baitul Maqdis, khidmat Allah, ibadah hidupnya. Lah Maryam ini karena orang istimewa, hidupnya ibadah. Orang tuh kalau sama Allah totalitas, Allah menolong juga totalitas. Orang itu ngawul sama Gusti Allah tenanan, ya dulu makalih Gusti Allah tenanan. Dan ini Maryam hidupnya khidmat di Baitul Maqdis. Nah, kemudian Maryam itu kalau makan tidak pernah minta, tidak pernah order GoFood, tidak pernah. Jadi Maryam nanti tahu kupat ning isor kok ora tahu. Maryam itu makanannya langsung. Dia kalau di mihrab, misalkan tidak musim apel ada apel, tidak musim anggur ada anggur. Durian tidak sebut karena saya tidak suka. Nah, di sana juga ada durian. Itu kalau tidak musim, walaupun tidak musimnya, buah-buah itu ada. Sampai Zakaria itu, Nabi Zakaria, ini hebat ini anak ini. Di mihrab keluar makanan semuanya. Dari mana? Anda lagi ada. Dari mana kamu dapat ini? Alhamdulillah, dari sisi Allah Subhanahu. Makanannya langsung kiriman Allah Subhanahu. Tahu enggak, Nabi Zakaria ada lihat tempat ibadahnya Siti Maryam, itu ponakannya. Di situ Nabi Zakaria itu
doa pengen dapat keturunan, akhirnya dapat keturunan yaitu Nabi Yahya. Maryam, jadi Nabi Yahya sama Nabi Isa itu seorang. Maryam itu akhirnya tiba-tiba hidupnya cuma di masjid, tidak pernah keluar, orang yang dimuliakan sama Allah, tiba-tiba hamil. Tiba-tiba hamil. Geger apa geger? Geger. Kok bisa ngetong? Katanya udah di masjid, terus lah kok bisa ngetong? Kok bisa ini, iso. Oke. Kok bisa? Akhirnya setelah itu kemudian Maryam sampai akhir itu termasuk ada orang-orang yang nuduh macam-macam. Sampai akhirnya menjelang hari kelahiran itu Siti Maryam bersandar di pohon kurma dalam kondisi kesakitan. Itu Allah berwahzi ilaika bijidin nakhlati tusaqit alaiki rutaban jadinya. Maryam gerakkan, goyangkan pohon kurmanya, nanti rutopnya itu akan turun berjatuhan. Kamu makan rutopnya. Ingat, jenengan pernah tahu pohon kurma? Pohon kurma itu pokoknya kayak pohon kelem. Jadi ngapunten, ini santri dari Muhammad ada berapa? Betul. Apa berapa? 40-an goyangkan pohon kurma, tidak mungkin bisa. 40 santri dari Muhammad dikasih makan sarapan, makan siang, makan malam, langsung goyang pohon kurma, belas tidak mungkin obat. Karena pohon kurma itu kokohnya tuan. Tapi gimana perpaduannya suruh goyangkan? Kira-kira bisa goyang nggak? Ya enggak goyang, cuma Allah Ta'ala itu ngajari manusia. Kamu tuh kalau pengen dapat sesuatu, ubah. Aja dong, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kekayaan. Nyebut gawe orang. Ya Allah, saya pengen dapat ilmu kayak Imam Bukhari. Belajar, ya enggak. Itu kucing kurma ke rumah, yuk. Jadi manusia rapatnya manusia. Kalau ingin sesuatu ya harus ada aksi. Aksinya kecil aja tidak apa-apa. Nanti Allah Ta'ala yang akan ngasih. Ini Allah Ta'ala yang akan ngasih nanti Gusti Allah. Nah itu Siti Maryam itu goyangin turun sampai akhirnya lahir Nabi Isa. Istimewanya di sini ada. Karena himmahnya, semangatnya Hana pengen punya anak yang istimewa. Akhirnya sama Allah Ta'ala, walaupun anaknya perempuannya tapi istimewa, perempuan yang lain beri pemimpin, penghuni perempuan penghuni surga di masanya. Dan cucunya Hana menjadi seorang Nah itu ada beberapa pelajaran di sini. Pertama ya, satu. Pelajaran pertama itu orang itu harus punya himmah, harus punya semangat. Tidak boleh orang itu semangatnya rendah, itu tidak boleh. Tahu nggak Habib Khalil Hamsi ini semangatnya apa? Cita-citanya apa? Pengen punya rumah? Enggak. Pengen duitnya banyak? Enggak. Cita-citanya apa? Pengen semua orang yang di zamannya tidak ada yang masuk neraka. Pengen bisa menyanfaati semua orang. Cita-citanya itu. Makanya walaupun di kotanya beliau itu dimusuhi, itu dimusuhi. Beliau mengatakan saya tidak pernah ketemu orang dimusuhi, biasanya dimusuhi. Betul begitu. Jadi jangan misalkan yang ustaz-ustaz yang merintis dakwah, jangan tuh baru dimusuhi, baru dikomentari, dicela, kemudian bingung. Ini jalur dakwah itu ya isinya yang dikomentari. Gitu. Bagus tidak ada yang puji, biasa bener aja dikomentari, apalagi keliru. Jadi kalau jangan dakwah tapi takut dikomentari, jangan dakwah. Bapak pun mau tidak dikomentari insya Allah. Yang penting kalau kaji saya ngakeh, insya Allah aman. Kasih itu udah. Lalu mau dakwah itu akan dikomen,
Dikomentari, pasti komentari salah. Ini ceramahnya kurang ayatnya. Ini ceramah buatnya pakaian ayat. Ceramah bahas pakaian tadi. Karena habis kok ada hadisnya. Orang komentari. Wah dicacat terus itu orang dakwah begitu akan ada yang komentari macam-macam. Tapi ini ada hikmah itu besar. Hikmahnya itu besar. Ada orang kalau hikmahnya besar, kalau Allah dikasih lebih daripada yang dia inginkan. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, di zamannya tidak ada serigala makan kambing. Jadi orang yang angon redus itu lihat serigala lewat santai, serigala boleh mangan dewe, redusnya boleh mangan dewe. Sampai kagum bilang, ini yang jadi khalifah siapa? Tanya. Khalifah siapa? Ada orang saleh, Umar bin Abdul Aziz. Tapi tidak lama, cuma 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz cuma 2 tahun, lihat kahanan dunia. Doa sama ketemu wali, doa minta mati. Doa minta mati. Dalam wali-walinya, doakan saya cepat mati. Lalu, kamu khalifah adil, kamu muslim baru rasain nikmat. Di zaman itu kamu tak mati, tak, saya dulu mau mati sadar, tolong doakan saya cepat mati. Saya ingin mati. Karena saya tidak tahu, takut nanti ada fitnah macam-macam, doakan saya mati. Ya sudah, kalau kamu mati, kata orang tua saya juga doa minta mati juga. Pas ada anak kecil lewat, ini anak kecil baik, kita doakan mati bareng sama kita. Nah akhirnya, 3-3-nya matinya terpaut 2 minggu. 14 hari itu, intinya pas ada orang tua lagi omong-omongan bisik-bisik dulu, aja lewat. Takutnya pas doa minta mati biasa aja. Ini yang lewat kemarin, benar berlasis itu. Bertanda biar tak ngantuk ya. Itu akhirnya anak kecil mati juga. Anak kecil juga meninggal dunia. Ada yang kepingin tidak didoakan gitu? Mau nanti mau keluar dajjal loh, ayo mau cepat mati tidak? Nah ada yang berani terus pokoknya seperti ini. Udah lihat nanti dajjal di sebelah sana, saya di sebelah sini tak ketemu nanti. Nah itu artinya hikmah orang itu hikmahnya semangatnya itu harus besar gitu. Kemudian saya itu yang kedua, al-harakah al-barakah fi alamil ghaibi la tanzilu illa bil harakah fi alamil musyahadah. Berkah yang sifatnya gaib itu tidak mungkin turun kecuali harus ada gerakan di alam yang nyata. Jadi di alam nyata ini itu ada harakah, baru nanti akan turun barokah. Yang santri ngaji belajar. Saya sudah belajar tidak paham. Lebih baik kamu tetap buka kitab tapi tidak paham daripada kamu tidak buka kitab tapi kamu ngobrol. Aku siapa tuh tapi tidak apa-apa. Lebih baik kamu buka Quranmu walaupun kamu tidak apa jauh lebih bagus daripada ayat satu tulisan tentang ngobrol. Lebih baik kamu buka. Kenapa? Siapa tuh berkat harakah mau turun dan barokah kamu sekali baca langsung apa? Kamu sekali baca langsung pak. Berkah itu turunnya setelah ada haram. Paham ya? Berkah itu terus setelah ada haram. Itu buat yang dia itu belajar. Untuk yang dakwah aja orang kejar kebaikan. Saya udah ngajak orang tahu udah dari pengajian. Sakampung masya Allah yang datang cuma 1 separuh. Satu separuh nggak bisa mati. Wah, banyak itu separuh lagi. Dapat. Siapa tahu nanti kamu dapat mungkin yang separuh ini mungkin 3 bulan lagi setelah pengajianmu meninggal. Tapi mungkin satu barokahnya anaknya, cucunya semua jadi orang yang soleh. Kadang-kadang ada berkah itu setelah adanya haram. Setelah adanya harokah gitu. Nah makanya tapi pokoknya yang penting harokahnya ada, gerakannya ada gitu. Yang dakwah pokoknya gerakannya dakwah. Untuk bapak-bapak yang misalkan lagi kerja di seperti ini bingung ini pasar sepi dan sebagainya, wes mau pasar sepi, mau pasar rokok, pokoknya
punya cita-cita untuk bangun pondok pesantren. Terus gimana? Belum ada tanah, belum ada bangunan, belum ada ini, belum ada. Terus kamu maunya gimana? Sebenarnya pokoknya tunggu ada nyiapin semuanya. Tidak mungkin ada nyiapin. Harapkan dulu, ngontrak rumah. Apa yang nono santri? Rumah kecil, telu santri tidak apa-apa. Ada harapan nanti baru barokah. Jangan bosan harus punya tanah dulu sekitar 1 hektar. Yang bangunkan pondoknya ada, yang duiti ada, ustadznya dijaga, terus yang mau buka pondok, dia tidak buka. Harapan dulu, buat tidak punya tanah, kontrak. Santri 3. Tapi saya belum mau santri 3 mau dikasih makan apa? Banyak sukanya apa? Suka nasi, kasih nasi, suka roti, kasih. Yang suka nyanyi toh. Harokah dulu, nanti baru barokah. Ini tetangga, serang dulu. Orang pulang dari pesantren, saya mau dakwah di mana? Di Indonesia ini, kan baru ada survei, yang nggak sholat itu 68%. Jadi kalau ada 100 orang, itu 32 sholat imam, yang 68 nggak sholat imam. Lah kok ini bingung ada dakwah ini? Jadi itu dakwah orang. Yang bisa ngaji katanya hanya 18%. Berarti 82 dari saya ngaji. Nah itu ajaran ngaji. Jadi jangan meluk-meluk, dakwah harus diundang, pakai mimbarnya gede, pakai sound system, ada EO-nya. Kamu dakwah ngomong konser. Jangan itu kamu datang, kamu keluar pondok punya kamu kerja, nanti kerja pulang sore, di sini ada anak TK, ayo saya ngajarin ngaji. Ada ngaji seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, itu barokah nanti. Barokah. Orang itu kalau ngurusi anaknya orang, anaknya diurusi sama Allah. Anaknya akan diurusi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah Allah kasih berkah untuk kita semua. Amin. Allah. Santri-santri pondok Gandul Mukhtar dan santri-santri yang ini berkah. Kemudian kita sekolah Allah kasih kekuatan untuk bisa memimpin perjuangan pondok pesantren Gandul Mukhtar ini, untuk bisa memimpin santri-santri dan juga Allah Taala. Semoga Allah kasih berkah untuk kita semuanya. Allah ini yang berkah. Muhammad